Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, semoga selalu semangat ya dalam belajar. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai prosedur pemberian obat parenteral dengan rute injeksi intrakutan dan injeksi intramuskuler. Nah, ini akan kita pelajari. Yang pertama adalah tentang injeksi intrakutan, kemudian yang kedua tentang injeksi intramuskuler. Nah, jadi review kembali ya berkaitan dengan pengertian injeksi. Nah, untuk pengertian injeksi di sini adalah suatu sediaan steril ya, berupa ya bisa larutan, kemudian bisa emulsi atau suspensi maupun serbuk ya. Jadi berupa serbuk yang dilarutkan atau disuspensikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, kemudian obat-obatan ini dimasukkan ke dalam jaringan tubuh dengan menusukannya melalui otot maupun kulit ya, maupun langsung ke pembuluh darah. Nah, jadi untuk injeksi di sini adalah suatu prosedur yang invasif ya, yang harus dilakukan dengan menggunakan teknik steril. Nah, untuk injeksi ini dilakukan atau diberikan menggunakan alat yang disebut dengan speed ya, dan juga ditusukkan menggunakan jarum. Nah, kemudian untuk kata parenteral di sini dia berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata yaitu para dan enteron. Nah, untuk para di sini maksudnya adalah di samping ya. Kemudian untuk enteron adalah bermakna usus ya. Jadi dengan kata lain bahwa pemberian rute parenteral yaitu melalui injeksi ini tadi ya. Jadi untuk pemberian injeksi ini disebut juga dengan pemberian obat dengan rute parenteral. Ini memberikan obat ke dalam jaringan tubuh tanpa melalui saluran cerna. Jadi langsung melalui pembuluh darah, diserap melalui pembuluh darah. Baik itu pembuluh darah langsung ke vena maupun pembuluh darah perifer kalau kita memasukkannya ke dalam otot maupun ke dalam kulit. Nah, jadi untuk pemberian obat melalui parenteral di sini dia beresiko untuk mengalami terjadinya infeksi karena ini prosedur invasif ya. Kita akan melukai si klien atau pasien. Kemudian obatnya juga cenderung lebih mahal ya dibandingkan dengan obat oral. Meskipun mahal ini relatif ya, tapi secara keseluruhan ini lebih mahal. Kemudian yang kedua, untuk pemeriksaan berulang kali disuntik. Jadi pada prosedur atau pada pemberian obat parenteral yang dia dilakukan secara kontinu dan berulang ya, ini prosedurnya harus dilakukan ya secara berulang ya, dan itu memerlukan prosedur invasif yang terus berulang sehingga tentunya akan meningkatkan risiko infeksi. Nah, pada rute injeksi intramuskuler, subkutan, dan intrakutan ini perlu dihindari pada pasien-pasien yang mengalami perdarahan. Nah, kemudian yang perlu kita ingat di sini adalah bahwa rute pemberian melalui intramuskuler dan intravena itu absorpsinya sangat cepat, sehingga ini sangat berbahaya apabila dia mengalami suatu alergi seperti itu. Kemudian pada anak ini dapat menimbulkan kecemasan ya, karena rasanya yang sedikit sakit dibandingkan apabila kita memberikan obat dengan rute oral ya. Kalau rute oral tantangannya adalah di rasa ya, karena obat itu kan cenderung pahit. Kalau yang
rasanya tidak pahit, berarti sudah ditambah zat-zat tambahan, zat-zat tertentu sebagai tambahan untuk mengurangi rasa pahitnya. Nah, kalau injeksi ini kita tidak akan merasakan rasanya, tetapi sensasi rasa nyerinya. Nah, untuk itu, untuk mengurangi kecemasan dan juga rasa sakit pada saat proses penyuntikan, ini yang perlu kita pelajari, ya. Nah, yang pertama adalah untuk rute parenteral dengan rute injeksi intrakutan, ya. Jadi memasukkan obat melalui kulit atau ke dalam kulit, ya. Ini sudutnya adalah 10 sampai 15 derajat, ya. Dia dimasukkan ke dalam lapisan dermis, ya. Ini saya review kembali untuk untuk anatominya, ya. Jadi ini lapisan kulit, ada lapisan epidermis, dermis, jaringan subkutan, dan otot. Nah, untuk injeksi intrakutan ini akan dimasukkan ke dalam lapisan kulit, sehingga sudut injeksi nanti juga harus diperhatikan agar jarum itu benar-benar masuk ke dalam lapisan dermisnya atau kulitnya, ya. Nah, ini perbandingannya dengan intramuskuler itu 90 derajat tegak lurus, karena agar masuk ke dalam otot, ya. Untuk subkutan 45 derajat agar masuk ke dalam jaringan di bawah kulit ini, ya. Jaringan di bawah kulit. Kemudian untuk intravena itu di atas 15 derajat, ya, dan di bawah 45 derajat. Kira-kira sudutnya adalah 25 derajat agar dia bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Karena letak pembuluh darah adalah di lapisan dermis dan di atas jaringan subkutan. Serta untuk pembuluh darah ini kan agak sedikit mobile, ya, kalau ditekan, maka untuk sudutnya juga harus benar-benar diperhatikan, dan saat penyuntikan juga harus difiksasi menggunakan tangan kita, ya. Sudutnya, jadi overview secara keseluruhan terlebih dahulu, ya. Baik. Nah, jadi injeksi intrakutan ini adalah pemberian obat ke dalam lapisan dermal kulit tadi, ya, tepat di bawah jaringan epidermis, ya. Jadi intinya dimasukkan ke dalam kulit, ya, jaringan kulit. Nah, untuk istilah intradermal, ya. Jadi intrakutan sama dengan intradermal, ya. IC sama dengan intradermal, ya. Intra ini berarti lapisan, sedangkan dermis atau kutis ini yang dimaksud adalah sensitif, ya. Maka maksudnya adalah dia memasukkan obat ke dalam lapisan yang sensitif, yaitu lapisan di dalam kulit, ya. Nah, kemudian untuk injeksi intrakutan ini penyerapannya cenderung lambat dan dibatasi dengan efek sistemik, ya, karena untuk penyerapannya ke dalam jaringan perifer itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding kalau kita memasukkan ke dalam otot, ya, ke dalam otot atau injeksi intramuskuler. Nah, untuk injeksi intrakutan ini biasanya cairan yang dimasukkan atau obat yang dimasukkan itu jumlahnya sangat kecil, ya. Contohnya sebanyak 0,1 mili, ya, untuk netonya. Jadi karena jumlahnya sedikit dan penggunaannya terbatas, ya, ini paling sering digunakan untuk uji alergi, ya, kemudian juga untuk penapisan TBC atau injeksi tuberkulin, ya, atau bisa juga untuk pemberian vaksin, ya, untuk vaksinasi, bisa dengan rute injeksi intrakutan. Nah, selanjutnya adalah berkaitan dengan tujuan pemberian injeksi intrakutan, ya. Jadi yang pertama adalah harapannya pasien dapat mendapatkan pengobatan sesuai dengan program pengobatan dokter, ya. Jadi disesuaikan dengan tujuan dari
pemberian obat itu apa maksudnya ya. Kemudian yang kedua, menghindari pasien dari efek alergi obat ya dengan menggunakan skin test. Nah, jadi nanti yang paling umum untuk pemberian obat intrakutan itu sebenarnya bukan untuk memberikan obatnya, tapi untuk menguji apakah pasien tersebut mengalami alergi terhadap obat yang akan diberikan. Nah, ini umumnya obat-obatannya berupa antibiotik ya, atau juga sebagai prosedur dalam mendiagnosis ya, misalnya uji tuberkulin tadi. Kemudian yang ketiga, memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat ya. Yang keempat adalah membantu menentukan diagnosis terhadap penyakit tertentu tadi ya, misalnya tuberkulin test. Kemudian pemberian vaksinasi, nah tadi sudah saya singgung sedikit ya. Jadi ada beberapa vaksin tertentu, misalnya pada bayi ya, untuk vaksinasi BCG ya, itu diberikan dengan rute intrakutan ya. Kemudian digunakan untuk tes tuberkulin atau tes alergi terhadap obat-obatan tertentu. Nah, ini yang di atas tadi ya. Nah, jadi secara umum untuk tujuan pemberian obat dengan rute injeksi intrakutan adalah yang pertama untuk skin test ya, jadi untuk mengetahui apakah seseorang itu mengalami alergi terhadap obat tertentu atau tidak. Kemudian yang kedua adalah untuk diagnostik test ya, yang paling sering digunakan adalah untuk uji tuberkulin. Dan kemudian yang ketiga adalah untuk vaksinasi ya, jadi menggunakan rute intrakutan. Dan untuk vaksinasi pun untuk jenis vaksin tertentu ya, jadi tidak semua vaksinasi dengan rute intrakutan, karena banyak juga yang dengan rute subkutan maupun rute intramuskuler. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai lokasi. Jadi pemberian injeksi intrakutan ini akan diberikan pada lokasi tertentu, tidak semua bagian kulit ya, misalnya kan seluruh permukaan kita kulit, jadi bisa diberikan dimanapun. Enggak, ini ada lokasi khusus ya yang memang sudah menjadi kesepakatan ya. Yang pertama adalah lengan bawah bagian dalam, lengan bawah bagian dalam ya, jadi bagian sini ya nanti ada gambar ya. Kemudian dada atas, selanjutnya ada punggung di bawah skapula. Nah, ini juga bisa untuk rute subkutan ya sebenarnya. Kemudian selanjutnya lengan kiri, umumnya digunakan untuk penapisan TBC ya, jadi lengan kiri bagian atas bisa. Atau lengan kanan, nah ini digunakan untuk semua pemeriksaan lain. Kemudian di lengan atas, yaitu 3 jari di bawah sendi bahu, tepat di tengah daerah musculus deltoideus. Nah, jadi untuk di lengan atas ini rutenya bisa macam-macam. Bisa intrakutan kalau dimasukkan pas di kulitnya. Kemudian bisa subkutan kalau dimasukkan di bawah kulit ya, di jaringan subkutan dengan sudut 45 derajat, dan bisa intramuskuler kalau dia dimasukkan ke dalam otot deltoidnya ya. Jadi meskipun lokasinya sama, rutenya bisa berbeda tergantung organ yang dituju itu organ mana, dan tentunya akan disesuaikan dengan sudut penyuntikannya atau sudut injeksinya ya. Nah, untuk di lengan bawah, yaitu bagian depan lengan bawah sepertiga dari lakukan siku atau 2/3 dari pergelangan tangan pada kulit yang terbebas dari peredaran darah. Nah, ini untuk lengan bawah bagian dalam ya. Nah, ini adalah lokasi untuk injeksi intrakutan yang paling umum digunakan ya. Yang pertama adalah di lengan bagian dalam tadi ya, jadi pertengahan ini ya, dan sudutnya 15 derajat ya. Untuk penanda bahwa injeksinya betul dilakukan tepat di jaringan dermis atau kulit ya, kalau timbul seperti ini ya, ada indurasi. Nah, berarti cairan obatnya atau substansi yang akan kita masukkan ke dalam kulit itu dia masuk ya ke dalam dermis. Nah, ini sebentar. Nah, ini ya, ini yang betul seperti ini ya. Jadi ada semacam indurasi seperti ini.
Nah, yang lokasi paling umum kedua di sini adalah di daerah deltoid ya, tapi sudut yang digunakan tetap 15 derajat sehingga masuk tepat di dalam jaringan kulit atau dermis ya, harus timbul indurasi. Nah, untuk injeksi intrakutan yang dilakukan untuk tujuan vaksinasi ya, jadi dia lama-kelamaan seperti ini akan menimbulkan lesi dan pecah. Nah, itu memang yang diharapkan seperti itu. Baik, selanjutnya adalah untuk indikasi ya. Jadi siapa yang boleh untuk diberikan injeksi dengan rute intrakutan. Yang pertama adalah semua pasien yang membutuhkan tes alergi ya, atau mantuk tes. Kemudian skin test ya, ini bukan mantuk tes ya, skin test ya. Kemudian yang kedua adalah pasien yang akan melakukan vaksinasi tadi ya. Ketiga, untuk membantu mendiagnosis penyakit ya, dan keempat untuk sebelum masukkan obat, atau dalam hal ini sama dengan untuk tes alergi ya. Nah, untuk kontraindikasinya, jadi pasien yang tidak boleh diberikan ya, siapa sih yang tidak boleh untuk diberikan dengan rute injeksi intrakutan? Yang pertama adalah pasien yang mengalami infeksi pada kulit ya. Jadi apabila kulitnya mengalami infeksi atau luka gitu ya, sebaiknya tidak diberikan di lokasi itu. Kemudian pasien dengan kondisi kulit terluka dan pasien yang sudah dilakukan skin test ya. Jadi kalau dia sudah pernah melakukan skin test terhadap obat X misalnya dan sudah tahu bahwa dia alergi terhadap obat X, tidak perlu untuk dilakukan kembali karena itu sudah jelas ya. Kalau hasilnya dulu negatif ya berarti memang tidak ada alergi. Tapi apabila hasilnya positif, oh berarti ada alergi. Dan ini tidak perlu dites kembali ya. Sudah jelas dia mengalami alergi, berarti tidak perlu diberikan obat X itu. Oke, kita bisa memberikan alternatif obat yang lain, misalnya obat B gitu ya. Nah, obat B ini nanti perlu untuk di skin test kembali, untuk diujikan kembali. Nah, baik, selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian dari injeksi rute intrakutan ya. Untuk keuntungannya di sini ya, untuk keuntungannya di sini jadi suplai darah sedikit ya yang masuk ke dalam jaringan dermis sehingga absorpsinya lambat. Nah, ini karena untuk pembuluh darah kapilernya sangat sedikit ya. Kemudian dapat mengetahui adanya alergi terhadap obat tertentu ya, dengan kita menyuntikkan terlebih dahulu ke dalam jaringan dermis. Nah, apabila seseorang mengalami alergi terhadap obat tertentu ya, akan timbul kemerahan ya, bisa juga gatal-gatal gitu ya. Kemudian dapat memperlancar proses pengobatan dan menghindari kesalahan dalam pemberian obat. Nah, ini relate dengan pemberian skin test tadi atau uji alergi. Nah, adapun kerugian yang ditimbulkan dari pemberian obat ya melalui rute intrakutan adalah yang pertama, bahwa obat tidak dapat ditarik kembali ya. Jadi yang sudah dimasukkan ke dalam jaringan tubuh ya, jaringan kulit itu tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa kita ambil gitu ya maksudnya, karena sudah bercampur dengan jaringan tubuh ya, akan sulit sekali dan memang tidak dapat ditarik kembali. Nah, untuk pemusnahan obat yang mempunyai efek tidak baik atau toksik ya, mengakibatkan keracunan maupun mengalami kelebihan dosis karena ketidakhati-hatian ini juga akan sulit ya untuk dilakukan atau untuk dihindari. Kemudian sebenarnya sama yang kedua ini dengan rute yang lain, bahwa tuntutan sterilitas sangat ketat ya. Jangan sampai tindakan yang dilakukan tidak steril, sehingga karena dengan injeksi itu kan dia mengakibatkan adanya pintu masuk kuman atau pintu masuk bakteri ya ke dalam tubuh, atau disebut dengan port dienter
dari kuman penyebab penyakit ya, sehingga memang tindakan yang dilakukan harus benar-benar steril, harus dilakukan disinfeksi gitu ya. Kemudian alat yang digunakan juga harus steril ya. Kemudian memerlukan petugas terlatih yang berwenang untuk melakukan injeksi. Nah, jadi tidak semua tenaga kesehatan itu juga berhak melakukan injeksi. Nah, tapi setiap tenaga kesehatan yang sudah profesional, dia pasti sudah teruji untuk melakukan injeksi ya. Jadi setiap orang yang akan melakukan injeksi harus benar-benar sudah terlatih ya. Kalau tenaga kesehatan ya sudah jelas dia punya kewenangan dan memang sudah terlatih untuk melakukan injeksi. Nah, tapi untuk intrakutan ini agak sedikit sulit ya, butuh pengalaman juga agar berhasil untuk injeksi yang diberikan itu benar-benar masuk ke dalam kulit. Tandanya adalah adanya indurasi tadi atau seperti benjolan tadi ya, gambar sebelumnya sudah saya tunjukkan. Nah, kemudian adanya resiko toksisitas ya atau keracunan pada jaringan, dan ini akan mengakibatkan rasa sakit ya pada saat penyuntikan. Jadi untuk penyuntikan dengan rute intrakutan ini lebih sakit daripada penyuntikan dengan rute intramuskuler maupun subkutan ya. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang perlu dilakukan saat dilakukan injeksi intrakutan. Yang pertama, tempat injeksinya harus tepat ya. Jadi kita harus sepakat dulu. Kalau dia mau melakukan skin test atau uji terhadap alergi ataupun uji diagnosis, tempat yang paling lazim digunakan adalah di lengan bawah bagian dalam tadi. Ya, tapi kalau untuk tujuan vaksinasi dilakukannya adalah di daerah musculus deltoid ya. Rutenya IC berarti sudutnya adalah harus 10-15 derajat maksimal ya, sehingga dia benar-benar masuk ke dalam kulit. Kemudian selanjutnya adalah jenis pad dan jarum yang digunakan itu juga harus sesuai ya. Jadi karena masuk ke dalam kulit, otomatis yang digunakan adalah jarum yang kecil ya. Kalau jarum yang kecil itu dengan nomor yang besar ya, bisa menggunakan jarum nomor 24 ya, atau lebih besar dari itu. Kemudian untuk infeksi yang mungkin terjadi selama infeksi. Nah, selama tindakan ya. Jadi yang perlu diperhatikan tadi kan prinsip steril ya. Nah, jadi untuk menghindari infeksi ya kita harus benar-benar menggunakan prinsip steril ya. Jadi menghindari infeksi selama tindakan dilakukan atau namanya infeksi nosokomial ya, dengan penerapan prinsip steril. Kemudian kondisi atau penyakit klien. Nah, jadi kita juga harus memperhatikan kondisi klien dan penyakit yang menyertainya saat kita melakukan injeksi. Sebenarnya injeksi apapun ya. Kemudian dipastikan juga bahwa pasien yang akan disuntikan adalah benar pasien itu, sehingga kita perlu melakukan validasi identitas sebelum kita memberikan injeksi ya. Jadi untuk validasi identitas misalnya dengan meminta klien menyebutkan nama, menyebutkan tanggal lahir, atau menyebutkan alamatnya, sehingga bisa kita cocokkan dengan yang ada di rekam medis yang kita pegang ya. Kemudian pastikan bahwa obat yang akan disuntikan adalah obat yang benar ya. Jadi disesuaikan, kita cek kembali antara etiket yang ada di obatnya, di kemasan obatnya ya, juga dengan yang dicantumkan di rekam medisnya. Setelah obat, kemudian dosis ya. Dosis juga perlu diperhatikan, benar tidak dosisnya? Kalau dosisnya misalnya 0,5 mg, sedangkan sediaan obat yang kita pegang dalam kemasan ampul misalnya dosisnya adalah 1 mg. Nah, ini kita harus menentukan dengan benar. Kalau dosisnya 0,5, sediaannya 1 mg. Nah, bagaimana caranya mengambil obat dengan neto yang sesuai gitu ya.
maka dosis ini harus benar-benar diperhatikan. Selanjutnya adalah cara atau rute pemberian obat yang benar, tadi ya disesuaikan. Jadi dicek kembali di rekam medis dan di etiket obatnya. Kalau di rekam medis merekomendasikan untuk intrakutan. Kemudian ya kemasan yang ada di kemasan obatnya, misalnya di kemasan vial misalnya, ya harus tertuliskan di situ. Ini rute ini digunakan untuk rute injeksi IC misalnya, itu ya. Contoh seperti itu. Selanjutnya adalah waktu yang benar. Nah, ini juga harus disesuaikan karena setiap obat yang kita berikan itu kan ada lama penyerapan obat di dalam tubuh ya, sehingga atau masa penyerapannya gitu ya, sehingga memang perlu diberikan sesuai dengan waktu yang direkomendasikan. Kemudian kontraindikasi pemberian juga perlu kita tapis ya, dengan menanyakan kepada klien ya, melalui anamnesis. Baik, selanjutnya, nah kemudian meskipun ini dilakukan ya, yang saya ini ya, meskipun obat ini diberikan melalui rute intrakutan ya, tapi sebisa mungkin tidak dilakukan pada otot yang masih tegang ya, karena dapat menimbulkan rasa sakit. Untuk itu perlu relaksasi ya. Jadi kalau pasiennya tegang, takut ya, kita bisa direlaksasi dulu dengan ngobrol ya, atau kita membantu untuk mengurangi rasa nyeri dengan teknik pernafasan gitu ya. Kemudian penentuan lokasi yang benar dapat menghindari kerusakan jaringan ya, ini jelas. Udara dalam tabung akan mendorong obat keluar dari jarum suntik dan membantu merangkap obat di dalam jaringan. Ini maksudnya jaringan kulit ya, sorry. Jadi pastikan bahwa spet tersebut tidak ada udaranya ya. Kemudian patogen dalam kulit bisa terdorong jarum suntik masuk ke dalam jaringan. Untuk itu perlu dilakukan disinfeksi terlebih dahulu di kulitnya ya, di permukaan jaringan terluar tubuh, agar saat jarum yang ditusukkan ke dalam kulit kita ya, itu ya setidaknya patogennya sudah mati dengan alkohol 90% ya, 70-90%. Kemudian jika diatur secara vertikal, nah posisi alat dorong suntik bisa bergeser sehingga sebagian obat akan tumpah. Maka dari itu perlu diperhatikan caranya memegang jarum yang benar. Oke, berkaitan dengan ini besok akan saya demonstrasikan saat kita melakukan praktikum di laboratorium. Menyuntik dengan cepat dapat mengurangi rasa sakit ya. Nah, kemudian juga gerakan menekan kulit ini dapat mempermudah dalam kita melakukan injeksi atau memasukkan obat ke dalam kulit ya. Sehingga perlu diperhatikan juga saat teknik ya, saat kita melakukan penyuntikan, baik itu tangan kanan yang memegang jarum maupun tangan kiri yang dia memfiksasi ya. Oke. Nah, ini adalah untuk contoh obat injeksi intrakutan ya. Ada vaksin BCG, ini dosisnya 0,05 ml. Kemudian ada ATS ya, antitetanus serum ya. Dan dengan pemberian NaCl ya, ini untuk menetralisir endotoksin dari kuman tetanus maupun difteri. Kemudian ada adrenalin 1%. Ada vaksin rabies ini ya, dan ini jarang ya diberikan. Dan ekstrak alergen ya. Ini adalah contoh obat-obatan yang biasanya disuntikkan ke dalam tubuh melalui atau dengan rute intrakutan. Nah, ini 6 prinsip pemberian obat yang aman ya. Jadi harus selalu diperhatikan prinsip pemberian obat yang aman ini. Tepat pasien, tepat diagnosis ya, tepat indikasi, tepat obat, tepat regimen obatnya ya. Jadi dosis, frekuensi, cara pemberian, kemudian lama terapi, waktu pakai, dan juga tepat evaluasi dan
tindak lanjut. Nah, ini yang selalu harus diperhatikan. Kemudian untuk prinsip pemberian obat intrakutan yang pertama adalah bahwa sebelum memberikan obat harus mengetahui diagnosis medisnya pasien, indikasi pemberian obat, efek samping obat ya, dengan prinsip 6 benar tadi. Ini salah ketik, sorry ya. Kemudian yang kedua untuk mantuk tes ya, ini diberikan dengan neto 0,1 cc ya, dan bisa diberikan 2-3 kali selama 24 jam. Kemudian setelah dilakukan penyuntikan tidak dilakukan disinfektan kembali ya. Jadi pemberian kapas disinfektan atau disinfeksi untuk kulit itu hanya diberikan di awal saja sebelum pemberian. Jadi untuk setelah pemberian tidak perlu diberikan kembali. Kemudian sebelum dilakukan injeksi apapun itu harus sudah diberikan informed consent ya. Dan pemberian injeksi ini harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau standar operating procedure yang berlaku ya. Nah, ini untuk SOP dari pemberian injeksi subkutan. Jadi persiapan alat yang perlu dipersiapkan ada penggunaan sarung tangan, spatnya harus steril ya. Kemudian, nah ini spatnya sudah berisi obat-obatan ya, karena untuk persiapan obat, memasukkan obat ke dalam spat itu pratindakan sebenarnya ya. Kemudian kapas alkohol dalam kom atau alkohol swab yang disposable yang sudah dalam kemasan ya. Ada pelak dan penghalas ya. Ada bengkok, ada alat tulis atau bolpen ya dalam hal ini. Nah, kalau di sini yang nomor 7 ini tidak terlalu digunakan ya. Jadi paling tidak karena ini untuk injeksi intrakutan di lengan bawah bagian dalam sehingga kita memerlukan pengalas ya. Kalau dia disuntikkan di bagian deltoid ini tidak dibutuhkan pengalas. Karena posisinya dia kan dalam posisi duduk ya. Nah, ini persiapan pasien ya. Ini kita perlu memberikan salam ya, kemudian kita memverifikasi identitas ya. Kemudian dicek kembali untuk rekam medisnya. Kita juga menjelaskan maksud, tujuan dan prosedur tindakan ya. Dan jangan lupa setelah kita menjelaskan itu semua, kita harus mengkonfirmasi ulang kepada klien kita. Apakah ibu atau bapak bersedia ya. Ya, persetujuan ini ditunjukkan dengan penandatanganan informed consent. Sekecil apapun tindakan di mana dia merupakan prosedur invasif harus selalu diberikan informed consent ya. Karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang memang kita sudah sesuai prosedur tetapi terjadi hal-hal yang di luar prosedur ya, itu kita tidak dirugikan karena sudah ada prosedur tindakan persetujuan dari klien ya. Nah, untuk persiapan lingkungan, nah ini perhatikan juga untuk privacy ya. Jadi perlu ditutup pintu, jendela atau sketsel ya. Dan memberikan penanganan yang cukup, tujuannya adalah di samping untuk memudahkan kita provider dalam memberikan injeksi, juga untuk memberikan rasa kenyamanan juga pada klien ya. Karena tindakan di ruangan yang remang-remang itu akan menimbulkan ketakutan tersendiri di klien ya. Dan juga posisi. Nah, ini posisi penting dilakukan di samping untuk memudahkan kita dalam memberikan ya, juga untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan pada klien pada posisi-posisi tertentu ya. Ada memang posisi yang mengakibatkan tidak nyaman ke klien. Nah, ini perlu kita hindari dan maksimalkan untuk posisi yang membuat dia nyaman, dan juga kita sebagai provider ya yang memberikan itu gampang atau mudah untuk memberikan ya. Ini saya rasa tidak perlu. Oke. Nah, ini ya yang perlu dicek kembali ya, memeriksa kembali untuk rekam medisnya ya.
Oke, tanggal kedaluarsa obat juga perlu untuk dicek kembali. Dan saat melakukan injeksi kita perlu memperhatikan respon verbal dan non-verbalnya. Kadang dia nggak bilang sakit gitu ya, aduh sakit gitu ya. Tapi dari responnya dia mengernyitkan dahi, atau menutup mata, atau bibirnya digerakkan, atau giginya ikut digigit gitu ya. Itu mungkin dia kesakitan. Nah, kita perlu mengevaluasi juga ya. Oke, dan perlu diperiksa kontraindikasinya. Oke. Dan selanjutnya menyiapkan obat dengan teknik asepsis ya. Dan periksa labelnya jangan lupa. Nah, ini untuk prosedurnya nanti untuk secara keseluruhan ya. Nanti akan langsung saya demokan saja. Silakan Anda baca satu-satu ini ya, agar tidak terlalu lama. Ya, jadi bagaimana prosedurnya ya. Setelah menyiapkan alat, obat tadi ya, kita harus ngapain ya ini ya. Kenakan sarung tangan dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini ya. Untuk lokasinya adalah 3 atau 4 jari di bawah antecubiti dan selebar tangan di atas pergelangan tangan ya. Apabila dibutuhkan perlu relokasi pada lokasi penanda. Maksudnya adalah pindah tempat gitu ya, pada kondisi-kondisi di mana memang dia tidak bisa diberikan di lokasi itu. Ya, dan jangan lupa untuk melakukan disinfeksi di daerah lokasi penyuntikan dengan cara sirkuler atau melingkar sekitar 5 cm. Ya, untuk tekniknya ini nanti silakan dibaca kembali, dipelajari sebelum saya melakukan demonstrasi ya, karena harapan saya adalah Anda semua sudah paham secara teorinya gitu ya. Ya, teknik untuk penyuntikannya ya, bagaimana. Oke, dari sini bisa dipahami ya. Jadi silakan ini benar-benar Anda pahami dengan nanti menonton videonya terlebih dahulu sebelum saya demonstrasikan. Oke. Nah, ini ya. Harus timbul indurasi benjolan seperti ini. Oke, nanti dibaca sendiri, dipelajari untuk prosedurnya ya. Nah, selanjutnya untuk tes skin test ya, untuk mengetahui apakah seorang pasien alergi atau tidak ya. Di daerah penyuntikan tadi, setelah selesai ya dilakukan penyuntikan dan ada timbul indurasi, silakan untuk melingkari area penyuntikannya itu. Jadi dia di tengah-tengah gitu ya. Dilingkari silakan dengan diameter kurang lebih 2,5 cm ya, minimal. Kemudian untuk penilaian reaksinya nanti dilakukan 15 menit setelah kita melakukan injeksi itu tadi. Nah, jadi dikatakan skin test positif ada alergi apabila ada tanda ini ya, kemerahan ya. Kemudian ada tanda sedikit bengkak ya, rasa panas ya, yang lebih pada daerah yang disuntik ya. Jadi artinya kalau ada tanda-tanda tersebut ya, dia alergi. Tetapi kalau hanya perih, sakit, merah sedikit hanya di tempat penyuntikan, itu tidak menunjukkan reaksi alergi ya. Oke. Kemudian untuk tes tuberkulin ya, ini dilakukan setelah 2-3 hari dia. Ini nanti silakan dibaca sendiri ya, karena kita jarang untuk melakukan tes tuberkulin. Ya, silakan dibaca sendiri kalau positif seperti apa. Baik, kesimpulannya adalah untuk injeksi intradermal atau intrakutan bahwa obat ini dilakukan dengan memberikan cairan obat rute parenteral ke dalam jaringan tubuh dengan memasukkannya ke dalam jaringan kulit ya. Nah, sudut kemiringannya adalah 15 derajat maksimal ya. Jadi 10-15 derajat. Dan ini merupakan rute injeksi dengan waktu penyerapan paling lama di antara rute yang lain. Jadi di antara intramuskuler, intravena, dan subkutan, intrakutan itu yang paling lama. Kemudian ini sering digunakan untuk injeksi untuk mengetahui
sensitivitas terhadap obat tertentu ya, atau tes skin test ya. Dan bagian yang paling sering dilakukan adalah di lengan bagian dalam, lengan bawah bagian dalam ya. Jadi untuk tes skin test untuk mengetahui alergi obat di sini adalah yang paling mudah dilihat karena lokasinya di dalam kulit ya. Kemudian satu lagi, untuk injeksi intrakutan ini juga bisa diberikan dengan tujuan untuk vaksinasi pada vaksin-vaksin tertentu, dengan lokasi pemberian yang lazim digunakan adalah di daerah lengan atas atau di daerah deltoid, tapi tetap prinsipnya adalah sudutnya 10-15 derajat agar dia masuk tepat di dalam kulit. Nah, untuk videonya nanti silakan Anda pelajari terlebih dahulu ya, karena di sini tidak bisa saya buka. Nanti linknya silakan Anda buka dan benar-benar diperhatikan ya, step by stepnya, agar Anda mempunyai pemahaman secara menyeluruh, sehingga nanti saya saat demo dan Anda mencoba itu sudah langsung bisa. Baik, saya rasa itu untuk injeksi intrakutan. Sekarang kita lanjut ke injeksi intramuskuler. Nah, kalau tadi sudah kita bahas bersama bahwa intrakutan itu lebih ke untuk tes diagnostik ya. Jadi bukan untuk memberikan obat secara langsung, kecuali untuk vaksin ya. Dan rutenya adalah dia masuk ke dalam kulit. Nah, untuk intramuskuler ini dia lebih sering untuk memasukkan obat memang, karena dia langsung masuk ke dalam otot ya, dengan sudut kemiringan jarum 90 derajat ya, agar dia tepat masuk ke dalam jaringan otot, dan di sana banyak terdapat pembuluh darah kapiler ya, sehingga efektif kalau obat memang diinjeksikan ke dalam otot ya. Dan ini bisa digunakan apabila rute oral itu tidak diperbolehkan atau dikontraindikasikan. Dan absorpsinya atau penyerapannya lebih cepat ya daripada rute oral dan sublingual, jelas ya. Dan ini juga lebih cepat daripada rute intrakutan tadi, jelas ya. Tetapi tidak lebih cepat dari rute intravena, di mana intravena langsung masuk ke dalam pembuluh darah vena dan masuk ke jantung ya, ke peredaran darah. Nah, jadi intinya injeksi intramuskuler ini adalah pemberian obat yang dia memasukkan langsung ke dalam otot atau muskulus ya. Kemudian untuk rutenya ini, untuk tempat atau lokasinya bisa dilakukan di seperempat bagian atas luar otot gluteus maximus. Nah, ini nanti akan saya jelaskan ya untuk lokasi penyuntikannya. Jadi tidak hanya bisa dilakukan di satu tempat ya, tapi bisa dilakukan di banyak tempat. Kemudian untuk bayi ini dosis maksimal adalah 5 mili yang dimasukkan di daerah gluteal atau otot yang ada di pantat ya. Sedangkan untuk dosis maksimal yang dianjurkan adalah 2 mili apabila dia diinjeksikan di otot deltoid ya, di lengan atas. Dan absorpsinya lebih cepat ya tadi, karena dia masuk ke dalam otot, di mana di sana banyak sekali terdapat pembuluh darah perifer ya. Kemudian apabila injeksi dilakukan berulang kali ya ke dalam otot yang sama, ini dapat menimbulkan rasa tidak nyaman yang berat ya. Bisa karena proses penyuntikannya, jarumnya, atau bisa karena penyimpanan obat yang masih tertampung di daerah otot itu. Karena untuk penyerapannya kan lewat pembuluh darah perifer ya, secara bertahap. Gitu. Sehingga ini juga perlu diperhatikan ya untuk pemberian jangka panjang melalui rute intramuskuler. Oke. Nah, ini tujuannya agar absorpsinya lebih cepat dibanding rute yang lain ya, misalnya secara subkutan ya. Kemudian untuk memasukkan obat yang jumlahnya lebih besar daripada daerah subkutan ya, daripada penyuntikan atau pemberian obat melalui subkutan, rute subkutan. Juga untuk intramuskuler dapat mencegah mengurangi iritasi obat dibandingkan rute intravena maupun subkutan ya. Namun juga provider ya atau tenaga kesehatan yang memberikan injeksi itu tidak hanya perawat ya, bisa perawat, bidan, dokter dan tenaga yang lain, itu
harus benar-benar berhati-hati dalam pemberian injeksi intramuskuler ya, karena dapat menyebabkan luka pada kulit, juga rasa nyeri dan rasa takut pada pasien ya. Takutnya lebih ke arah trauma sih sebenarnya ya. Nah, ini untuk lokasi penyuntikan seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Jadi pada pemberian injeksi intramuskuler itu lokasinya bisa lebih dari satu tempat ya. Yang pertama akan saya jelaskan adalah untuk lokasi di ventrogluteal ya. Jadi bagian otot di bokong ya, di bagian ventral. Nah, untuk dapat tepat pada posisi ini ya atau tempat ini, maka posisi yang digunakan adalah posisi berbaring ya. Jadi ini lokasinya ya, dengan cara mengukur ya tangan kita. Ini tangan kiri ya. Kalau posisi yang akan disuntikan pasien tangan paha atau bokong kanan ya, dia telentang kita sebelah kanannya, maka tangan yang kita gunakan adalah tangan kiri ya. Di mana ini ya? Ini injection site-nya adalah lokasi penyuntikan ya. Dan ini tangan-tangan kita terutama adalah jari telunjuk tepat berada di spina iliaca anterior superior ya. Silakan pelajari kembali untuk anatomi fisiologinya ya. Jadi siasnya itu di mana ya? Ini dengan jari telunjuk. Kemudian kedua jari yaitu jari tengah dan jari manis dia berada di crista iliaca ya, di mana bagian telapak tangan ini itu tepat berada di trochanter mayor ya, femur trochanter atau trochanter mayor ya. Ini sehingga penyuntikannya di sini. Oke. Bisa dipahami dari sini ya, ada gambaran ya. Nah, ya, jadi klien itu bisa berbaring bisa miring, telentang ya, atau telentang dengan lutut atau panggul miring dengan tempat yang diinjeksi itu fleksi. Jadi maksudnya adalah dia posisinya itu fleksi. Biar posisinya fleksi, maka dia agak sedikit tertekuk bisa, atau telentangnya agak miring ya. Kalau yang akan disuntikan adalah bokong sebelah kanan dengan kondisi dia berbaring itu agak sedikit miring saja ya. Sehingga kita berada di sebelah kanannya, yang tangan yang mengukur adalah tangan kiri kita. Nah, jadi area ventrogluteal ini disebut juga dengan area von Hostetter ya. Nih, dan ini paling banyak dipilih untuk injeksi intramuskuler karena pada area ini tidak terdapat pembuluh darah dan syaraf besar. Nah, jadi tujuan dari pemberian injeksi intramuskuler kan memang agar diserap ke dalam tubuh, tapi dengan proses penyerapan yang tidak begitu cepat gitu ya, bertahap. Nah, jadi memang lokasi di sini itu pembuluh darah besarnya tidak ada ya. Yang kedua, syaraf besarnya juga tidak ada. Karena kalau penyuntikan itu sampai pada ke syaraf ya, ini yang dikhawatirkan adalah pasien tersebut atau klien tersebut dapat mengalami gangguan syaraf ya. Kemudian area ini juga jauh dari anus sehingga tidak atau kurang terkontaminasi ya. Alasan kenapa sering dilakukan penyuntikan di daerah ventrogluteal ya. Jadi posisinya tadi berbaring, kemudian agak sedikit miring juga boleh, atau agak sedikit fleksi untuk kaki dan panggulnya juga bisa ya. Selanjutnya untuk yang di lokasi ventrogluteal ya. Jadi otot-otot yang termasuk dalam otot ventrogluteal ini meliputi otot gluteus medius dan gluteus minimus ya. Jadi otot gluteal ini atau ventrogluteal ini besar sehingga minim risiko tadi ya untuk cedera saraf dan pembuluh darah. Jadi untuk otot ini tadi baik digunakan pada jenis suntik depot. Maksudnya adalah depot di sini menyimpan obat di dalam jaringan tubuh untuk diserap dalam jangka waktu tertentu secara bertahap. Ya, jadi contoh misalnya adalah untuk injeksi pemberian
obat KB ya, suntikan KB itu disuntikan di sini di daerah gluteal yang ventral ya. Karena agar kan dia contoh untuk suntikan dalam jangka panjang ya, untuk 3 bulan nanti suntik lagi. Nah, agar penyerapannya di dalam tubuh itu bertahap dan dapat selesai dalam jangka waktu yang ditentukan itu 3 bulan gitu ya, dengan neto yang banyak juga, sehingga lokasinya harus tepat seperti itu. Oke, lokasi penyuntikan intramuskuler yang kedua adalah di daerah dorsogluteal. Kalau tadi ini sama-sama gluteal ya, di daerah bokong. Kalau tadi di bagian yang ventral, sekarang di bagian dorsal. Ventral kan tepi ya, dorsal kan di dalam ya, sehingga posisinya pun juga menyesuaikan. Kalau ventral tadi miring posisinya atau kondisi telentang, kalau dorso ini dia harus tengkurap ya, agar nyampe ke daerah dorsal ya. Jadi lokasi ini dapat digunakan pada orang dewasa maupun anak-anak di atas usia 3 tahun ya. Tidak boleh digunakan pada anak di bawah 3 tahun karena kelompok usia ini dorsoglutealnya belum berkembang. Nah, jadi pada anak bayi atau balita di bawah 3 tahun itu daerah dorsoglutealnya belum berkembang dengan baik ya. Nah, ini salah satu cara menentukan lokasi dorsal gluteal adalah dengan membagi area gluteal menjadi kuadran-kuadran. Nah, ini untuk memudahkan ya. Jadi posisinya pasien dalam posisi tengkurap. Ya. Atau pronasi ya. Kemudian area gluteal tidak terbatas hanya pada bokong saja, tetapi memanjang ke daerah crista iliaca. Area injeksi dipilih pada kuadran area luar atas ini ya. Dorsogluteal untuk musculus gluteus maximus ya. Ini jadi dibagi 4 garis hayalnya ya. Ini ada trochanter mayor atau greater trochanter pada otot femur ya, bagian atas. Ini batas luarnya. Kemudian ini adalah coccygeus ya, batas dalamnya. Ini adalah spina iliaca posterior superior untuk batasan atasnya bagian dalam, dan batasan luarnya adalah bagian crista iliaca. Ya, ini dibagi 4. Nah, dibagi 4 kuadran, ada 4 kotak, 1, 2, 3, 4. Nah, tempat penyuntikannya adalah kuadran atas paling luar, daerah sini penyuntikannya. Ya, mungkin hampir sama pengukurannya dengan yang pertama tadi, cuman lokasi ototnya yang disasar itu berbeda. Kalau yang pertama dengan posisi telentang atau miring ya, itu adalah otot ventrogluteal. Kalau ini pada posisi tengkurap ya, dia otot yang dituju adalah dorsogluteal, daerah musculus gluteus maximus bagian dorsal ya. Bisa dipahami dari sini ya perbedaannya. Oke. Nah, ini ya di otot dorsogluteal, nah ini kotaknya, kuadrannya ya, bagian sini, tempat injeksi. Jadi insersi jarum tidak disengaja ke dalam syaraf siatik dapat menyebabkan paralisis permanen atau sebagian pada tungkai yang bersangkutan. Pembuluh darah utama dan tulang juga dekat tempat injeksi. Nah, ini perlu diperhatikan ya, tempat penyuntikan harus benar-benar sesuai, karena kalau tidak nanti dapat mengenai syaraf ya, dan juga pembuluh darah. Nah, kalau sampai mengenai syaraf siatik ya, yang berada di daerah sini ya, itu dapat mengakibatkan paralisis permanen atau sebagian ya, jadi tidak bisa digerakkan. Nah, kemudian pada pasien tertentu juga ini dapat sulit untuk diinjeksikan ya. Nah, ini perbandingan injeksi secara ventrogluteal di ventrogluteal maupun di dorsogluteal ya. Ini kalau ventral itu udah nih ya, kondisinya dia miring seperti ini. Ini kan daerah tepi nanti yang kena ya. Dengan kita mengukur menggunakan tangan seperti ini, atau ada satu cara lagi ya untuk mengukur daerah penyuntikan di ventrogluteal ya, dengan cara mengukur spina iliaca anterior superior ke coccygeusnya.
Ya, ini ditarik garis hayal. Sias ke koksigis, kemudian dibagi 3 titik. 1, 2, 3. Jadi dibagi 3. Ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Ada bayangan? Yang saya gambar ya. Ini sias, ini koksigis. Nah, ini kan dibagi 3. 1, 2, 3. Ya. Nah, tempat penyuntikannya adalah di daerah sepertiga sias dan koksigis, daerah sini. Ya. Sama ya dengan ini. Oke. Nah, ini bisa seperti ini. Jadi ini ya, daerah sepertiga ini itu adalah yang direkomendasikan. Ya, Anda bisa menyuntikannya di area atas sepertiga ini, intinya di sini, atau pas di titik sepertiganya juga boleh ya. Oke, ini di ventrogluteal. Selanjutnya adalah untuk di dorsogluteal, posisi pasien tengkurap seperti ini ya. Kita mengukur daerah gluteal menjadi 4 kuadran. Yang disuntikan adalah kuadran luar atas ya. Dengan pembatasnya di sini adalah ada lumbal kelima ya, kemudian di sini ada crista iliaca ya, di sini ada trochanter mayor, di sini ada koksigis. Ini dibagi 4. Hati-hati di sini ada syaraf siatik ya, maka yang disuntikan harus di bagian luar. Oke. Kemudian lokasi penyuntikan untuk injeksi IM selanjutnya adalah di musculus deltoideus ya, di mana posisinya di lengan atas ini ya, sepertiga dari acromion ya. Ini sepertiga dari acromion daerah sini. Bukan sepertiga, 3 jari di bawah acromion ya, ya. Kemudian, nah ini ya posisinya, pasien bisa duduk atau berbaring datar dengan lengan bawah fleksi tetapi legs menyilang abdomen atau pangkuan. Ini ya contohnya ya, yang dia posisi berbaring. Kalau dia lebih nyaman berbaring ya oke, silakan berbaring ya. Kalau lebih nyaman duduk kemudian tangannya disanggah, oke silakan ya. Yang penting pasiennya nyaman. Asal tidak berdiri ya. Kalau berdiri itu tidak rileks. Kenapa tidak rileks? Ototnya tegang. Karena kan dia menggantung. Maka kalaupun pasiennya berdiri, pastikan bahwa tangannya itu dia berada di pangkuan agar kondisinya rileks ya. Kalau duduk tapi tangannya menggantung itu sama saja. Jadi ototnya tegang gitu ya. Jadi penyuntikan di lengan atas pun juga bisa untuk rute intramuskuler. Asal sudut penyuntikannya tepat dan benar-benar masuk ke dalam otot gitu ya. Letakkan 2 jari secara vertikal di bawah acromion dengan jari yang atas di atas acromion. Nah, ini tujuannya apa? Yang pertama adalah untuk penanda lokasinya, yang kedua adalah untuk menaikkan ototnya ya, agar tepat masuk ke dalam otot ya. Ini tujuannya untuk memfiksasi. Selanjutnya untuk lokasi yang keempat adalah di paha atau di vastus lateralis dengan posisi klien terlentang dengan lutut agak fleksi ya. Ini vastus lateralis lokasinya di mana? Yaitu pertengahan antara trochanter mayornya femur ini ya, bagian pangkal paha dengan bagian dari lateral temporalis ya, atau bagian dari otot paha bagian luar ya. Nah, ini lokasinya adalah pertengahannya, ini tengah-tengah ya, di bagian luar, bukan bagian dalam ya. Untuk vastus lateralis pada bayi, ingat di sini ada arteri dan vena. Jadi harus hati-hati, tidak boleh diberikan di bagian dalam sini ya, harus di bagian luar. Ya, ini untuk vastus lateralis bagian luar. Oke. Selanjutnya adalah ya, ini bagian luar. Ya, ototnya terletak di bagian lateral anterior paha dan pada orang dewasa membentang sepanjang 1 tangan di atas lutut sampai sepanjang 1 tangan di bawah trochanter femur ya. Sepertiga tengah otot merupakan tempat terbaik injeksi. Maksudnya sepertiga
tengah otot adalah ini kan bagiannya ke sini ya. Jadi sepertiganya di bagian luar sini, bukan di bagian atasnya ya. Lebar tempat injeksi membentang dari garis tengah bagian atas paha sampai ke garis tengah luar paha. Oke. Jadi maksudnya sepertiga tengah otot itu bukan dari trochanter mayor ke femur ini dibagi 3, enggak, ini tetap pertengahannya, tapi sepertiganya itu sepertiga bagian ototnya diukur dari dalam. Jadi sepertiganya itu ya dari bagian luarnya. Oke. Bisa dipahami dari sini. Selanjutnya adalah di rectus femoris. Kalau tadi vastus lateralis itu di bagian lateral luar otot ini, kalau rectus femoris itu di bagian tengah otot paha bagian depan ya. Jadi bisa dilakukan ya. Jadi pada orang dewasa musculus rectus femoris ini terletak pada sepertiga tengah paha bagian depan ini ya, bagian depan. Pada bayi atau orang tua kadang kulit di atasnya perlu ditarik atau sedikit dicubit untuk membantu jarum mencapai kedalaman yang tepat. Ini tadi sudah saya tekankan ya, yang saya jelaskan. Jadi kenapa perlu dicubit, perlu dinaikkan agar benar-benar masuk ke dalam otot gitu ya. Kemudian volumenya bisa sampai 5 ml untuk dewasa dan untuk bayi bisa sampai 3 ml ya. Dan lokasi rectus femoris ini jarang digunakan, namun biasanya sangat penting untuk melakukan auto injection. Jadi kalau injeksi-injeksi yang menggunakan spade yang disposable itu sering dilakukan di rectus femoris ya. Misal pada pasien dengan riwayat alergi berat biasanya menggunakan tempat ini untuk menyuntikkan steroid injeksi yang mereka bawa kemana-mana. Nah, jadi bisa juga digunakan untuk untuk anak atau orang yang mengalami alergi tertentu penangkalnya ya. Jadi diberikan steroid itu bisa diberikan di daerah rectus femoris yang paling mudah terjangkau ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menyuntikkan di daerah paha tapi kok tidak di bagian pinggir, di bagian depan, itu boleh saja karena dia masuk ke otot rectus femoris ya. Yang tidak boleh di bagian dalam sini ya, karena dia ada pembuluh darah ya, baik itu arteri maupun vena femoralis ya. Nah, ini perbandingannya injeksi IM di vastus lateralis versus rectus femoris ya. Ini kalau rectus femoris adalah otot bagian depan, sedangkan vastus lateralis adalah otot yang bagian pinggir ya. Ini depan, ini pinggir. Pastikan dia masuk ke otot, bukan ke jaringan lemak atau subkutis ya. Karena di paha ini banyak sekali di sana jaringan yang mengkombinasi ya. Tidak hanya otot maksud saya, banyak juga lemak. Maka hati-hati ya, jangan sampai dia masuknya ke lemak, tidak ke dalam otot. Bahayanya apa? Kalau dia masuk ke dalam subkutis, ke lemak, ya dia penyerapannya akan lebih cepat ya, sehingga efek obatnya akan cepat terserap tubuh, akan cepat hilang seperti itu ya. Nah, indikasinya ini dia pada pasien yang tidak sadar atau tidak mau bekerja sama ya, dan harus bebas dari infeksi lesi kulit, jaringan parut, tonjolan tulang, otot atau saraf besar di bawahnya ya. Untuk kontraindikasinya ya pada pasien yang infeksi lesi kulit, jaringan parut, tonjolan tulang, otot atau saraf besar di bawahnya. Sorry, ini syaraf ya tadi, bukan saraf, syaraf. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa tempat injeksinya harus tepat ya. Ada yang pertama tadi ada di ventrogluteal, kedua dorsogluteal, kemudian ada di deltoideus, ada di vastus lateralis, dan yang terakhir ada di rectus ya. Nah, itu perlu diperhatikan untuk lokasi penyuntikannya berkaitan dengan tujuan penyuntikannya. Juga jenis pad yang digunakan dan juga jarum yang digunakan. Jangan sampai kita menggunakan speed yang lebih kecil daripada apa yang akan kita masukkan atau pas sesuai. Misalnya kita masukkan obat 3 cc. Ya sebaiknya digunakan tidak 3 cc tapi yang menggunakan 5 cc. Jarumnya yang digunakan juga harus sesuai. Kalau dia masuk ke dalam otot, otomatis jarum yang digunakan harus besar ya. Jadi menggunakan ukuran besar, misalnya 18, 16 gitu ya.
Nah, ini infeksi selama terjadi injeksi juga mungkin ya. Tadi sudah saya jelaskan ya di awal. Kemudian kondisi penyakit klien juga perlu diperhatikan. Obatnya harus tepat dan benar, dosisnya harus tepat ya, pasiennya juga harus tepat ya. Cara dan rutinnya juga harus tepat ya. Ini prinsip pemberian obat yang benar. Nah, ini contoh obat yang diberikan, ada metoclopramid, kemudian ada kodein, ada suntikan KB. Vaksin juga bisa diberikan dengan rute intramuskuler. Kemudian ada suspensi penisilin ya, jadi antibiotik yang diberikan dengan rute IM, dan juga bisa disuntikan hormon kelamin. Hormon kelamin maksudnya di sini adalah untuk yang perempuan bisa disuntikan hormon estrogen, hormon progesteron ya. Nah, ini untuk penyuntikan di deltoid ya, sudutnya 90 derajat, dan ini jangan sampai dipegang ya. Jadi yang dimaksud steril di sini adalah untuk tindakan ininya ya, jarum dan ininya. Tapi pada beberapa tempat memang tidak menggunakan sarung tangan, tapi tetap saya sarankan dalam melakukan injeksi atau prosedur invasif apapun kita harus menggunakan sarung tangan ya, di samping untuk melindungi pasien dari infeksi juga untuk melindungi diri kita sendiri ya, kan kita juga harus dilindungi. Tuh. Baik, selanjutnya untuk SOP injeksi intramuskuler, ini nanti silakan Anda bisa baca sendiri, dipelajari benar-benar ya. Jadi bisa menggunakan perlak atau tidak ya, tergantung posisinya. Ini alat dan bahannya. Dan apa yang perlu diperhatikan sebelum injeksi itu dilakukan ya. Oke. Nah, ini untuk persiapan obat ya. Bisa dilakukan dalam prosedur tindakan, bisa juga dilakukan sebelum prosedur tindakan untuk menyiapkan obat ya. Jadi daerah penyuntikannya bisa disesuaikan. Oke. Ya, jadi untuk sudut penyuntikannya adalah 90 derajat atau tegak lurus dengan objek yang akan dilakukan penyuntikan, objek penyuntikannya ya. Nah, ini untuk videonya, nanti silakan Anda pelajari ya. Ini linknya, sudah saya sematkan juga di Google Class-nya. Silakan benar-benar diperhatikan. Sehingga besok waktu saya demonstrasi, Anda sudah ada gambaran, tinggal Anda coba saja ya. Baik, saya rasa itu saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Selamat belajar ya. Jadi benar-benar diperhatikan untuk teorinya, dan juga silakan mempelajari SOP-nya melalui video yang sudah saya bagikan sebelum kita belajar di laboratorium. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.